Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan guru, kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal PPPK Guru Kompetensi Teknis Bahasa Indonesia untuk SMP ataupun SMA sederajat. Kali ini latihan soal ini berfokus pada soal-soal semantik, diantaranya makna leksikal, makna gramatikal, redundansi, homonim, dan ambiguitas. Baik, langsung saja kita membahas soal yang pertama. Perhatikan kalimat berikut. 1. Para tamu undangan telah memenuhi kursi. 2. Ayah memperbaiki kursi yang reot. 3. Para calon anggota dewan berebut kursi. 4. Jokowi berhasil menduduki kursi nomor 1 di negeri ini. Makna leksikal terdapat pada nomor. Silakan Bapak Ibu bisa menjawab terdapat pada pilihan apa makna leksikal. Kita bahas yang pertama. Para tamu undangan telah memenuhi kursi. Kursi di sini memiliki makna kursi yang sebenarnya, yaitu tempat untuk duduk yang terbuat dari kayu dan lain sebagainya. Yang kedua, ayah memperbaiki kursi yang reot. Sama pada kalimat 1 dan 2, kata kursi memiliki makna yang sebenarnya. Kemudian di kalimat ketiga, para calon anggota dewan berebut kursi. Kursi di sini memiliki makna jabatan atau kekuasaan. Yang keempat, Jokowi berhasil menduduki kursi nomor 1 di negeri ini. Kursi pada kalimat keempat memiliki makna jabatan, sama seperti halnya pada kalimat nomor 3. Nah, yang dicari di sini merupakan makna leksikal. Makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang bersifat leksikon, leksem, dan kata. Makna leksikal adalah makna yang sesungguhnya, sesuai dengan referennya, sesuai dengan penglihatan panca indera. Contoh, rumah menurut KBBI memiliki makna bangunan untuk tempat tinggal. Jadi makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referensinya, makna yang sesungguhnya, atau bisa dikatakan tidak ada makna lain yang terselubung di balik makna tersebut, makna yang benar-benar berdasarkan referensinya. Maka pada soal nomor 1, jawabannya adalah kalimat 1 dan 2, yaitu A. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan kalimat berikut. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Makna gramatikal terdapat pada nomor, kita lihat nomor 1, kalimatnya para pejabat punya kedudukan. Kedudukan di sana merupakan jabatan atau kekuasaan. Artinya ada makna lain di balik makna sebenarnya. Nomor 2, mereka tahu kelemahan tim kita. Kelemahan di sana bukan berarti lemah dalam konteks tidak bertenaga. Kemudian yang ketiga, mangga jatuh dari pohon. Di sini jelas jatuh atau kata jatuh dari kalimat ketiga merupakan makna sebenarnya. Dan yang keempat, adik kejatuhan mangga. Kejatuhan juga di sini memiliki makna yang sebenarnya. Nah, kita bahas apa sih makna gramatikal tuh? Makna gramatikal memiliki makna berubah-ubah karena mengalami proses pengimbuhan, pengulangan, atau pemajemukan. Makna gramatikal juga dapat berubah maknanya sesuai dengan konteksnya. Contoh, seluruh orang di kampung ini tahu kalau ia seorang peminum.
pada kalimat tersebut kata dasarnya adalah minum. Berdasarkan KBBI, makna minum adalah memasukkan air atau benda cair ke dalam mulut dan meneguknya. Setelah mendapat afiksasi atau imbuhan pe, berubah menjadi peminum yang memiliki makna orang yang suka minum minuman keras. Maka dari awalnya yang kata dasar minum, berubah maknanya ketika ditambah afiksasi pe menjadi peminum. Maka pada soal nomor 2, makna gramatikal terdapat pada kalimat 1 dan 2, yaitu B. Lanjut di soal nomor 3. Ambiguitas yang terjadi karena proses pembentukan suatu ketatabahasaan, baik pembentukan kata, frasa maupun kalimat, merupakan jenis ambiguitas A. Fonetik, B. Leksikal, C. Gramatikal, D. Redundansi, dan E. Ambiguitas morfologi. Baik, kita bahas satu-satu. Ambiguitas fonetik yaitu keambiguan yang terjadi akibat dari kesamaan bunyi-bunyi yang diucapkan, dan ini biasanya banyak terjadi dalam dialog atau percakapan sehari-hari. Contohnya, dia datang memberitahu. Kalimat ini menimbulkan keambiguan sebab yang dimaksud dia datang memberitahu yang terbuat dari kedelai atau dia datang memberi informasi. Kemudian ada ambiguitas leksikal. Kata atau kalimat ambigu jenis ini biasanya terjadi karena kata atau kalimat itu sendiri. Contoh, lari yang berarti mengejar sesuatu atau menghindari sesuatu. Selanjutnya ada ambiguitas gramatikal, yaitu terjadi karena proses pembentukan suatu ketatabahasaan, baik pembentukan kata, frasa maupun kalimat. Mohon maaf, di sini bukan prasa, tapi frasa. Kata-kata atau frasa yang memiliki keambiguitasan jenis ini akan hilang jika dimasukkan ke dalam konteks kalimat. Contohnya, orang tua, kata tersebut memiliki dua makna, yaitu ibu dan bapak atau orang yang sudah tua. Oleh sebab itu, untuk mengetahui makna yang sebenarnya perlu disatukan ke dalam satu kalimat. Dan sedangkan redundansi, istilah redundansi sering diartikan sebagai sesuatu yang berlebih-lebihan, misalnya berlebihan pemakaian unsur segmental dalam kalimat. Contoh, Azkia datang agar supaya mendapat hadiah dari temannya. Redundansi dari kalimat tersebut adalah agar supaya. Kita bisa memilih salah satunya saja. Jika agar, pakai saja agar. Atau redundansi ini biasanya kita sebut itu kata yang atau kalimat yang mubazir, seperti itu. Jadi jawabannya adalah ambiguitas gramatikal, sedangkan ambiguitas morfologi tidak termasuk dalam jenis ambiguitas. Selanjutnya soal nomor 4. Istri pejabat yang nakal itu bernama Susi. Kalimat tersebut mengandung ambiguitas terdapat pada istri pejabat bernama Susi, pejabat yang nakal itu, istri pejabat yang nakal, dan terakhir istri nakal. Jawabannya adalah C, pejabat yang nakal. Jawabannya adalah, mohon maaf, D, istri pejabat yang nakal. Ya, jawabannya adalah D, istri pejabat yang nakal itu. Dalam kalimat tersebut memiliki keambiguitasan. Mengapa? Di sini maknanya bisa berarti istri pejabat yang nakal atau yang nakal itu pejabatnya. Istri pejabat yang nakal itu bernama Susi. Ya kan? Apakah Susi ini yang nakal, si istri pejabat ini, atau memang pejabat yang nakal?
Rujukan kata nakal di sini ambigu, apakah terhadap istri pejabat atau kepada pejabatnya itu sendiri. Selanjutnya soal nomor 5. Hak dengan hak, bisa dengan bisa, selang dengan selang, hati dengan hati, merupakan jenis hubungan bentuk homofon, sinonim, homograf, polisemi, dan homonim. Baik, jawabannya adalah homonim karena kata di atas dalam penulisan dan pelafalannya sama. Tidak ada perbedaan dalam penulisan dan tidak ada perbedaan dalam pengucapan. Kalau homofon, dia memiliki ucapan yang sama atau pengucapan yang sama tetapi penulisannya berbeda. Contohnya sanksi dengan sanksi, SANKSI dengan SANGSI, atau yang lainnya. Kemudian sinonim, kalau sinonim ini kita tahu semuanya, sinonim adalah persamaan kata. Misalnya bisa dengan dapat dan lain sebagainya. Kemudian homograf. Homograf di sini penulisannya sama, hanya saja penyebutannya yang berbeda. Contohnya adalah kata serang dengan kota Serang. Penulisannya sama-sama SERANG, namun penyebutannya tidak sama. Atau dalam kata lain, apel dengan apel. Penulisannya sama, APEL, tapi penyebutannya beda. Apel untuk buah, apel maknanya memiliki suatu kunjungan, biasanya dilakukan untuk teman, saudara, dan lain sebagainya. Kemudian ada polisemi. Polisemi itu adalah bentukan kata yang memiliki pasangannya. Misalnya mata bisa menjadi mata rantai, mata kaki, dan lain sebagainya. Oke, mungkin hanya sekian yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Untuk kritik dan saran, kekurangan, atau apapun demi kebaikan atau berkembangnya channel ini, silahkan rekan-rekan semua bisa meninggalkan kritikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu di video lainnya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.